Jangankan investasi, calon istri pun saya terbuka dari WNA. Ternyata rayuan Kang Deddy ke Rara lanjut sampai ke dunia maya. KDM sering PKP dulu. Itu salah satu pengalaman yang amat memberi kesan kepada saya kerana kesalahan sendiri yang dibuat. Jadi saya rasa dalam 11 tahun saya dalam politik ini ada Hebohan, Syefura akhirnya membocorkan rencana kunjungan Kang Deddy ke Malaysia pada tahun 2026 mendatang, sebuah kode keras yang membuat publik Sama orang Aceh. Orang Aceh. Malaysia. Sama orang Aceh apa di sini? Orang Aceh belum Malaysia. nemu, udah keliling-keliling. Ya siapa tahu ada. Mantan itu hidupnya jauh lebih mulia. Jauh hidupnya lebih baik. Bisa jadi ketika dibuang mantan itu naik pangkat. Makanya jangan suka ngelecehin mantan loh. Kamu begitu mantan itu nanti diambil sama yang lebih tinggi. Sedih. Jatahnya kita apply. Tolong Kritikan pencitraan lah itu wae kan. gitu kan, ini pencitraan wae si curi wae bari jeung heuh teh bener. Cilik tuh. Siapa lu? Siapa lu? Dia ada. Kalau di sini punya wajah begini sudah terpilih jadi wali kota. Aduh, nggak fokus ini sama mamanya nih ya, gagal fokus ya. Kuning-kuningnya dibuang, isinya malah kulitnya ditaruh di piring. Saking tepuk kaunya dengan kembali di Melody. Buat apa jadi pejabat tinggi kalau tidak punya istri manis? Saya pengacara kondangan ya, Hotman Paris. Di mana Hotman Paris? Hah? Iya. Di mana Luhut Binsar Panjaitan dengan 16 perusahaan tambangmu? Sekarang kita selesaikan misi kemanusiaan dan sebentar lagi kita selesaikan misi percintaan. Gak tahu kan orang. Anjir, misi pencitraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saja TV. Kali ini saya akan membahas tentang Deddy Mulyadi yang tampaknya sedang kasmaran berat ya, APG. Karena di sela-sela kegiatannya Deddy Mulyadi terus membicarakan seorang Yong Syefura atau Mbak Rara yang ternyata cukup dirindukannya. Dan bahkan konon Deddy Mulyadi itu akan ke Malaysia yaitu pada tahun 2026 tahun mendatang. Ini kaitannya ada hal lamaran ya mungkin ya. Ini tentu saja berita gembira bagi fans KDM karena ternyata ada Pak Haji yang mau ditunjuk untuk menjadi wali nikah Deddy Mulyadi. Seperti videonya, yuk kita langsung play. Belajar untuk membuka mata dunia tentang investasi. Suatu saat saya bisa mendapatkan calon istri WNA. Ke Malaysia nggak apa-apa. Sebagai bentuk apa? Bentuk harmoni pada dunia bahwa investasi di Jawa Barat ini sangat terbuka untuk siapapun. Jangankan investasi, calon istri pun saya terbuka dari WNA. Ternyata rayuan Kang Deddy ke Rara lanjut sampai ke dunia maya. KDM sering tertangkap kamera netizen memberikan komentar manis di unggahan Rara. Mulai dari puji parasnya saat berbaju batik hingga kode kapan balik ke lembur pakuan. Netizen pun makin liar menjodoh-jodohkan mereka di kolom komentar. Ini sekadar konten atau emang ada sinyal khusus dari KDM? Menurut kalian, KDM cocok nggak sama Rara? Ternyata rayuan Kang Deddy ke Rara lanjut sampai. Coba kalian perhatikan ucapan Bu Rara yang satu ini cuy. Apakah ini kode demi Kang Deddy juga warga Jawa Barat? Ataukah emang benar-benar sudah lelah di dunia politik? Yuk simak videonya berikut ini. Ada Datuk Seri. Ini menarik ini ya. PKP dulu. Itu salah satu pengalaman yang amat memberi kesan kepada saya kerana kesalahan sendiri yang dibuat. Jadi saya rasa dalam 11 tahun saya dalam politik ini ada beberapa perkara yang memberi kesan sangat teruk lah, sehingga saya rasa macam saya nak berhenti dah dalam politik ini, saya tak tahan kerana dengan kritikan-kritikan yang diberikan tersebut. Dan ada juga dengan beberapa video yang lepas yang pernah kita yang telah diviralkan sebagainya. Tapi memang dari ucapan dari Mbak Rara memang tampaknya sinyal-sinyal positif ada ya. Dari kelelahannya selama 11 tahun berkecimpung di dunia politik. Sekarang dia mau berkecimpung di dunia rumah tangga. Dan apakah mungkin bisa saja Mbak Rara itu diboyong ke lembur pakuan ya. Dan ini yang harus siap-siap ya. Dalam arti bahagia mempunyai ibu sambung seperti Mbak Rara. Ini Ambuane kayak kira-kira nonton nggak ya
tentang viralnya Dede Mulyadi dengan Mbak Rara. Kayaknya ini balasan dari Dede Mulyadi amat sangat menohok ya, Bu Ambuana. Tapi kan Ambuana udah bahagia ya dengan Pak Iskandar. Yuk kita lanjut, kita play. Ya kira-kira kalau dia terus tetap tinggal di Jawa Barat, sekarang boleh pulang. Ya. Tinggal di Jawa. Nanti saya datang ke Malaysia, saya boleh balik sini. Ayo. Cocok nggak ya kira-kira kalau dia... Di sebuah komentar singkat yang langsung memicu kehebohan, Syefura akhirnya membocorkan rencana kunjungan Kang Deddy ke Malaysia pada tahun 2026 mendatang, sebuah kode keras yang membuat publik semakin yakin akan hubungan mereka. Kode keras. Melalui sebuah komentar singkat yang langsung akhirnya terbongkar rencana besar KDM ke Malaysia bukan isapan jempol. Di depan Haji Yusman, KDM minta ditemani nyebrang Selat Malaka. Bukan cuma itu, Pak Haji malah siap jadi saksi pihak laki-laki. Gemetar dengernya. Apakah ini tanda janur kuning segera melengkung di dua negara? Kawal terus sampai sah. Semawi. Haji nanti kalau saya sama orang Malaysia, Haji nganter saya. Oh, siapa? Saya hadir, Pak. Saya hadir. Hadir. Ya sekarang yang jualannya udah ganti sama saya. Haji Usman ganti sama Haji Udin. Berdagang beras sekarang sama Semawi. Ongkos mobilnya berapa? Haji Udin. Gak usah. Haji baik sekali. Mobilnya gratis. Oh iya. Oke. Doain saya punya istri. Ya. Jadi harus kawin sama orang Aceh. Malaysia. Sama orang Aceh apa di sini? Orang Aceh belum nemu. Udah keliling-keliling. Ya siapa tahu ada. Itu kan ya, Haji Udin siap diwakili atau diwalikan oleh Pak Haji ya, yang pedagang sembako kemarin dikunjungi Dede Mulyadi di Porong. Nah, ini warga Malaysia siap-siap nih ya. Ini Pak Deddy mau membersyuting Mbak Rara. Dan ini ada pesan nih dari Pak Dede Mulyadi untuk Ambuana. Pesannya sangat menohok sekali dengan ternyata apa yang diwacanakan mungkin ini adalah ibaratnya dendam yang terbalaskan dengan epik dan termanis. Ya, dan ini cukup menarik. Yuk kita play. Jadi jangan suka menghina sama mantan. Bisa jadi mantan itu hidupnya jauh lebih mulia. Jauh hidupnya lebih baik. Bisa jadi ketika dibuang mantan itu naik pangkat. Jangan suka ngelecehin mantan loh. Kamu begitu mantan itu nanti diambil sama yang lebih tinggi. Sedih. Saja. Aduh, ini romantis banget ya, cinta bersemi. Ana dulu pernah menghina atau menyindir Kang Deddy Mulyadi di atas panggung. Sing leres. Ya. Ini masih inget kan momen-momen Ambuana menghina, menghujat Dede Mulyadi? Anjir. Ini waktu itu masih dalam proses ya. Ketika itu selalu menjadi kebijakan Dede Mulyadi dengan gubernur konten. Anjir, istrinya sendiri menghujat suaminya ya. Padahal dia yang menjadikannya bupati ya, dimodali gitu ya. Ya paling tidak dimodali secara nama gitu ya, nggak secara finansial sih, mungkin ya nggak terhitung malah justru ya. Dan ya nggak, Dede Mulyadi nggak mau mengungkapkan semisalnya itu ada. Betapa hinaannya dan hujatannya kita play. Tong pencitraan wae gitu kan, ini pencitraan wae si curik wae bari jeung hong teh bener. Siapa lu? Walaupun saya di sini katakan Kang Deddy Mulyadi dalam ruang lingkup interpretasi karena Bu Ana sendiri tidak menyebutkan nama pada saat menyindir bupati sebelumnya pada saat itu ya. Ketika Bu Ana masih menjadi bupati. Nah, belakangan ini ada gombal-gombal menarik yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap Perdana Menteri atau anggota DPR Malaysia. Yang cantik itu siapa? Aduh, yang saya pula atau semuanya kenal saya dengan Rara. Rara. Tadi sudah dikasih makan apa sama AA? Aku bilang, lu minggir, coba minggir. Lu pulang buruan sekarang yuk. Lu gak usah nonton. Sakit lu nonton ini. Sengaja hari ini bertemu ke Lembur Pakuan. Nanti saya juga akan berkunjung ke Malaysia. Anjir ya, gombalnya Dede Mulyadi benar-benar luar biasa ya. Mungkin bagi jomblo-jomblo yang sekarang lagi
matang-matangnya sedang mencari istri lewat dari pengalaman suhunya suhu Lord Deddy Mulyadi. Nah ini kenapa istrinya cantik-cantik? Ya itu kuncinya guys, pintar menggombal. Cuman nggak astagfirullah. Bukan cuman pintar ngegombal, tetapi pintar cari duit. Dan ini banyak sampai tercengang dengan gombalan Deddy Mulyadi. Kita play. Lamarannya mau diterima, saya datang sana. Lamaran. Setuju nggak ini? Setuju. Nanti mau tinggal di mana? Mau tinggal di sini kalau kita ke Malaysia. Bawa lamaran, kamu setuju nggak? Setuju. Emaknya ngapain? Jadi mau kesini mau ketemu saya? Iya pastilah. Nemuin saya, ada yang cemburu nggak? Dia ada. Kalau di sini punya wajah begini sudah terpilih jadi wali kota. Aduh, nggak fokus ini sama emaknya nih ya, gagal fokus ya. Kuning-kuningnya dibuang, isinya malah kulitnya ditaruh di piring. Saking tepuk kaunya dengan gombalan Deddy Mulyadi. Mungkin suaminya nggak kayak gitu dulu ya. Kita lanjut play. Minta restu orang tua yang Syefura, netizen auto dukung penuh. Sebagai calon mantu yang baik hati, KDM berencana akan meminta restu kepada orang tua Rara. Nanti sebelum ke Malaysia akan telepon orang tuanya dulu, ujar KDM. Rara pun tersipu mendengar keseriusan KDM ini. Nasi ke tebing tinggi. Jangan lupa membawa mangga. Iya, betul. Buat apa jadi pejabat tinggi kalau tidak punya istri manis? Anjir, bisa banget ya pantunnya, gombalannya gitu ya. Duh, lewat ya semuanya. Pantus barara kelepek-kelepek ya. Bukan main, biasa di luar. Kita play selanjutnya. Assalamualaikum, Sampurasun. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Tambah satu sama Malaysia. Dulu mataharinya. Tambah satu. Bekasnya yang tenang beri jawaban. Siap dipanggil bunda dengan Oi, satu siap syarat. dipanggil Harus bunda. ke rumahku dulu. Oke. Boleh panggil bunda. Bunda ya. Bunda aja. Panggil bunda. Panggil bunda aja tuh. Jadi itu Malaysia gampang. Malaysia dekat. Tinggal ngajung besok. Pejabat bantu korban bencana di Sumatera 7M. Terus Tuh, pejabat ya. Kemana sih yang warga Sumatera, Medan gitu yang udah kaya raya ya, yang mempunyai 16 perusahaan tambang, yang punya Lamborghini ya, yang punya Aspri cantik dan pengacara kondangan. Kenapa sih ya nggak turun tangan? Ya karena mungkin mereka nggak ngonten ya. Jangan negatif thinking dulu. Tetapi apa yang dilakukan Deddy Mulyadi ini menjadi contoh ya. Meskipun menjadi konten, ya kontennya dibagi-bagikan untuk warga Sumatera. Oke? Luar biasa. Kita lanjut play. di mana orang Sumatera yang kaya raya, pengacara kondangan, ya Hotman Paris. Di mana Hotman Paris? Hah? Iya. Di mana Luhut Binsar Panjaitan dengan 16 perusahaan tambangmu? Di mana? Di mana Otto Hasibuan dan lain-lainnya? Di mana? Di Jakarta. Mereka sibuk menambah kekayaan. Ya? DMAC tidak ada anggaran, tidak ada kekuasaan, tapi bisa mengawal, bisa mendidik, bisa membina 200 anak, 200 santri. Tetapi kalau KDM Jawa dengan kekuasaannya yang penuh hanya bisa membina, membimbing 272 anak. Apakah seluruh Jawa Barat hanya itu anak nakal, hanya itu anak yang bisa dibina? Apakah dari seluruh anak Jawa Barat hanya itu yang mempunyai masalah? Maka kepada semuanya, anak-anak bangsa, berhati-hati dengan pencitraan dan berhati-hati dengan planning, settingan yang dirancang oleh orang-orang yang memusuhi bangsa. Nah, ini ya yang selalu membahas tentang gubernur konten ya. Masyarakat tentu tahu ya, sudah sadar, udah pinter gitu ya. Siapa yang pencitraan, siapa yang enggak. Kalau memang dimulai dari pencitraan udah lama ya, sejak jadi bupati itu udah dia suka bagi-bagi duit gitu loh. Selama itu pencitraan
Memang dari habitnya seperti itu. Tetapi ya masyarakat ya julid gitu ya, ada yang ngiri gitu. Ini yang lagi ngapain nih? Aduh, cantik banget sih ya. Yuk kita play. Mungkin benar kata orang, pemimpin seperti ini hanya lahir 1000 tahun sekali. 47 warga Jabar di Aceh bukan cuma dipulangkan gratis naik pesawat, tapi masing-masing kantongnya diisi uang saku 2 juta rupiah. Dan khusus bagi keluarga yang berduka, KDM langsung beri 10 juta tunai. Gak pakai proposal, gak pakai nunggu lama. Ini baru definisi uang rakyat kembali ke rakyat. Menyala Bapak Aing. Menyala Bapak Aing. 43 orang tiket pesawatnya udah selesai kan? 43 udah aman. Ada yang bawa anak kecil juga Pak, perempuan. Meninggalnya di Aceh karena sakit. Tapi asli orang Sukabumi jadi orang Aceh. Yang orang Aceh siapa? Orang Aceh istrinya. Sakit sekarang anaknya mau dibawa pulang ke Sukabumi. Ya wes, nanti sekolah di Sukabumi aja, ya. Sekolah di Sukabumi aja. Ya udah, selain tiket pesawat saya kasih 2 juta per orang. Masa luar biasa Pak Deddy gitu ya. Bagi-bagi uang nih guys ya. 2 juta per orang, jumlahnya 40 lebih. Kalau kali 40 berarti 80 juta. Belum tiketnya, belumnya dikasih yang 10 juta. Ya tentu saja ya, para pejabat yang udah kaya raya itu ya sebenarnya sih harus merasa tersindir gitu ya. Ngapain dibanyakin perusahaannya, istrinya dibanyakin, sodakoh juga enggak. Aduh, parah banget. Ngakunya Islam ya, disumpah pakai Al-Quran. Kita play. Orang Malaysia. Leras, ayah anggota parlemen Malaysia. Siapa namanya? Nanti tanggal 10 mau ketemu saya. Apa benar? Iya. Iya. Aduh, bisa aja dari Deddy. Sekarang kita selesaikan misi kemanusiaan dan sebentar lagi kita selesaikan misi percintaan. Enggak tahu kan orang. Misi percintaan ini tidak melebihi cantiknya yang di samping saya. Hujan tak jadi rintangan untuk berduaan. Kang Deddy Mulyadi ajak si cantik dari Malaysia keliling sawah. Namun bukan sembarang jalan-jalan cuy. Kayaknya Kang Deddy udah akrab banget loh. Kayak udah kenal lama. Kayaknya cocok jadi ibu gubernur. Bang, senang bang normalisasi KDM? Ya senang banget bang, karena saya dampaknya sebagai masyarakat gabus tamu negara sangat terasa dampaknya bang. Karena banjir yang semakin tahun itu bukan makin kecil, makin besar. Makanya dengan adanya program ini, kekhawatiran kami sebagai masyarakat berkurang ya? Berkurang. Ya soalnya kan tahun kemarin banjir semata kaki. Nah kemarin satu betis, nggak tahu satu depan, makan mungkin bisa satu dengkul, bisa sepinggang kali. Makanya dengan pelebaran ini ya, dan saya berharap pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama camat dan lurah-lurah itu bang, nanti menjaga bang. Jangan sampai nanti ada dibiarkan lagi bangunan liar. Emang sebelumnya dibiarin aja kayaknya bang ya? Iya bang, tapi gimana bang? Soalnya kan gini, kalau kita mau larang, emangnya warga kita kan gitu. Terus? Ya kalau kita mau larang warga kita kan, tetangga katanya lu usil banget gua mau dagang. Tapi kan dampaknya dari bangunan liar itu, dari 50 atau 100 bangunan liar, dampaknya bisa ribuan rumah terdampak bang. Ini yang bilang Deddy Mulyadi pencitraan ya, yang suka ngonten wali kota, siapa ini bilang? Cuman teori doang gitu ya. Normalisasi enggak, sampah menggunung. Bisa cuma nyinyir. Deddy Mulyadi nih ngonten iya, kerjanya nyata. Dan yang lain, aduh parah banget sih ya kalau orang julid gitu ya. Ini ada orang julid juga nih, seorang tokoh besar ya. Ini mungkin belum tahu ya, yuk kita play. Ada gubernur lain bisa menyebut gubernur Jawa Barat gubernur konten. Ya, artinya apa? Ngerti nggak konten? Ngerti nggak? Konten ini kan bermuatan pada profit kan. Sekarang walaupun tidak dalam bentuk PT atau CP, tetapi publik sudah tahu bahwa dengan konten itu memberikan satu feedback penghasilan kan. Betul nggak? Nah, sedangkan yang di konten adalah kegiatan dia yang menggunakan sarana pemerintah. Kan artinya apa? Ya, artinya apa? Dia menggunakan fasilitas kepemerintahan untuk kepentingan pribadi. Jadi dari mana rumusnya kalau
pendapatan dari konten itu untuk membantu Jawa Barat. Ya kalau mau jadi artis aja gitu. Silahkan mau main konten. Kalau gubernur saya kira ada etikanya, ada mekanisme. Nih ya, mohon izin menjawab. Ini adalah seorang mantan ketua DPRD yang udah lama, ya udah lengser. Dia itu pernah terseret kasus korupsi juga, puluhan miliar, 30 miliar lebih gitu ya. Dan ini menjadi sebuah jawaban dari apa yang ditujukan kepada Deddy Mulyadi. Ya ini hanya sekedar oknum-oknum yang kepanasan. Sama aja, mereka kalau memang dibilang Deddy Mulyadi itu kotor, ya mereka lebih kotor gitu ya. Mereka lebih berkubang dengan lumpur yang cukup kotor, karena ya kalau Deddy Mulyadi nggak pakai media sendiri, dia harus bayar ke media mainstream, itu puluhan miliar. Kalau Deddy Mulyadi ya cukup 500 juta cukup lah gitu ya, itu udah sangat minimalisir sekali APBD. Kok masih bisa dihujat gitu ya. Daripada pakai media mainstream korupsi, lah ini mending pakai media sendiri gitu ya. Aneh sekali ya orang yang suka menjadi Mulyadi. Menurut saya kita play. Siapa nih yang udah nggak sabar nunggu KDM ke Malaysia jemput Ibu Rara? Pasti semuanya nungguin, termasuk Mimin. Gak kebayang sih kalau Raja Sunda nikah sama Putri Malaysia. Pasti rame banget. Mungkin hajatnya aja 7 hari 7 malam. Pasti fans KDM yang jauh di luar Jawa Barat rela beli tiket demi lihat langsung acara. Setuju? Nah, ya kan? Terjawab sudah ya positifnya Deddy Mulyadi untuk menindaklanjuti hubungan dengan Mbak Rara. Dan semoga sih ini sebuah cita-cita yang akan terwujud ya. Mungkin kemarin berhari-hari menggombali seorang Mbak Rara ya. Kemudian kalau nikah udah pasti 7 hari berturut-turut melakukan pesta, dan 7 hari berturut-turut melakukan petualangan maksudnya honeymoon. Bukan yang lain-lain lah, dia kan udah bapak-bapak ngapain yang berlebihan. Cukup sekian video ini teman-teman ya, mohon maaf sekali jika banyak kekurangan. Ini hanya sekedar hiburan. Aduh, belibet banget sih ya. Maklum ya, belum ngopi, belum udut. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.